Shalom, perkenalkan kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas C semester 5. Saat ini kami akan membuat video berkhotbah untuk kaum bapak. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komunitas kita. Untuk itu, kami ingin memperkenalkan nama saya sendiri Siska Wakil Guru. Saya Eri Barbina Sila. Saya Amir Bahan. Saya Niki Nina Kause. Dan saya Stinky Adelia Para. Berikut video kami. Selamat menyaksikan. Salam untuk kita semua. Shalom. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai dengan ibadah Bapak kita pada saat ini. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kidung Jemaat nomor 3 kami puji dengan riang. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang maha dan makasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau berdatang dari rumah kami masing-masing hingga Engkau tibakan kami di tempat ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan mulai dengan ibadah kami. Kiranya Engkau menjaga kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu sekali lagi kita memuji Tuhan dari pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tuhan waktu dan kesempatan saya berikan kepada Tuhan.
Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, terlebih dahulu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sehingga kami sudah tiba di tempat ini dengan selamat. Bapa di surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu turun dalam hati kami. Biarlah kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dan kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara, firman Tuhan yang datang bagi kita pada saat ini terambil dari Amsal pasal 19. Amsal pasal 19 ayat 20. Amsal pasal 19 ayat 20. Sekali lagi firman Tuhan yang datang bagi kita pada saat ini terambil dari Amsal pasal 19 ayat 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengar firman Tuhan di tempat ini, tetapi kita mampu melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Baik, rekan-rekan Allah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan hari ini, saya mengambil satu tema kecil, yaitu tamparan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita ketahui bahwa kitab Amsal ini ditulis oleh siapa? Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, yakni sekitar 3.000 Amsal dari 1.000 kidung semasa hidupnya. Rekan-rekan Allah yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun tujuan dari kitab Amsal ini adalah untuk memberikan 3 instruksi untuk 3 aktivitas di dalam kehidupan kita. 3 instruksi tersebut adalah ketika kita berpikir, ketika kita berucap, dan ketika kita bertindak. Saudara-saudara yang terkasih, Amsal ini juga memberi kesadaran kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani dan ketika kita mengambil pilihan yang kita buat secara langsung untuk mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa. Tuhan selalu mengasihi, bahkan Ia selalu mencintai umatnya setiap waktu. Saudara-saudara, ketika kita tidak memiliki arah tujuan hidup, dan ketika kita tidak berdaya lagi, Tuhanlah yang selalu hadir. Tuhanlah yang selalu memberikan kita Roh Kudus untuk menguatkan kita. Tetapi, saudara-saudara, ada saat-saat tertentu di mana Tuhan harus berlaku keras kepada kita. Kadang-kadang Tuhan menampar kita. Kadang-kadang Tuhan menegur kita dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak kita pikirkan. Saudara-saudara, termasuk seorang ayah yang mendidik anaknya dengan jalan yang salah. Saudara-saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah." Saudara-saudara, ketika Tuhan berlaku keras kepada kita, itu bukan karena tanpa sebab. Itu bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita atau Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi Dia memiliki banyak alasan untuk menegur kita. Coba kita perhatikan firman Tuhan lagi di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 2a. Firman Tuhan berkata, "Ketika aku datang tidak ada orang,
dan ketika aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Saudara-saudara, saat Tuhan datang kepada kita, dan kita tidak peduli ketika Tuhan memanggil kita. Saat itu juga, saudara-saudara, Tuhan akan berlaku keras kepada kita. Itu supaya apa, saudara-saudara? Itu supaya kita menyadari akan kesalahan yang kita lakukan, atas kesalahan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Jadi, rekan-rekan Allah yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan mendidik kita dengan cara yang keras, ketika Tuhan mendidik kita melalui ajaran atau pukulan yang keras, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi kita. Tetapi, saudara-saudara, itu adalah bukti bahwa Ia sangat mencintai, Ia sangat mengasihi setiap umat yang diciptakannya. Dengan cara itu, Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Jadi, saudara-saudara, ketika Tuhan mengasihi kita, kitalah yang harus kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini Tuhan lakukan karena Tuhan tidak mau jika kita semakin melenceng dari jalannya. Demikian juga ketika seorang ayah yang memberi hukuman kepada anaknya yang bandel dan tidak mau taat kepada aturan yang sudah berlaku di dalam keluarga. Begitu pula dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah kita yang ada di sorga. Apabila kita sudah diberitahu, diingatkan, bahkan kita dinasihati secara halus, tetapi kita tetap mengeraskan hati dan tidak mau mendengar, disitulah kita akan merasakan, dan ketika Tuhan menunjukkan caranya dengan cara menegur kita dengan cara kekerasan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Itu terdapat di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 24. Bukan kematian orang fasik yang Tuhan kehendaki, melainkan pertobatannya. Karena itu, mulai dari sekarang, berlakulah sabar. Karena Tuhan kita saja mampu untuk berlaku sabar terhadap kita. Kenapa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan tidak mampu untuk berlaku sabar terhadap sesama atau terhadap anak-anak kita? Jadi saudara-saudara, jika Tuhan memukul dan menghajar kita, berarti Dia memiliki rencana yang indah di balik semua tindakannya itu. Kitab Ayub pasal 5 ayat 18 berkata, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang telah kita baca, dari firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini, ada hal yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita menempuh jalan yang salah. Kita harus benar-benar percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan akan memampukan dan memampukan kita untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Roh Kudus dengan lembut berbicara kepada kita, yang mengingatkan kita untuk tidak mengeraskan hati kita ketika kita ditegur, bahkan kita diberi perintah. Karena itu, hal kebaikan sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, rekan-rekan Allah yang diberkati, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita sedang berada di jalan yang salah,
Ketika kita kembali dengan sungguh ke hadapan Tuhan, Tuhan akan memakai kita dengan caranya yang luar biasa. Untuk itu, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan apa yang menjadi pilihan kita menurut perintah Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan sangat menginginkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan juga tidak menginginkan kita untuk bermain-main dengan dosa dan kita mengalami kebinasaan di dunia ini. Untuk itu, mari kita bertobat dan mari kita kembali kepada Tuhan kita. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan saat ini. Semoga firman ini memberkati kita semua. Untuk itu, saudara-saudara, untuk mengamini firman Tuhan saat ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami baca saat ini Tuhan, boleh kami pahami dan kami mengerti. Biarlah kami Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah kami di dalam setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan kami. Ini doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami datang dan berdoa. Waktu yang sisa saya kembalikan kepada Baik, terima kasih untuk Bapak Siska yang sudah membawakan firman bagi kita semua. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 50. Sampai memberkati. Kepada Tuhan. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada kakak. Baik, mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami sampai di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk kami percaya bahwa semua karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati, untuk hidup kami yang masih ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami semua yang ada di sini, kami dengan kepala yang tertunduk, dengan beban kami masing-masing, dengan persoalan kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan ada untuk kami. Tuhan melihat akan persoalan beban hidup kami yang kami pikul. Kami taruh semua beban ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sebagai bapak-bapak yang ada di sini, kami semua dengan tunduk, dengan beban, dengan pekerjaan, dan dengan semua persoalan hidup kami percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan akan membantu, Tuhan akan membuat itu menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa juga buat kami sebagai anak kuliah. Kami percaya Tuhan ada untuk kami, untuk tugas-tugas, untuk masa depan kami. Tuhan melihat, Tuhan menjaga. Dimanapun kami berada, tugas-tugas yang ada, yang kami emban dalam beban dan dalam pundak kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada, Tuhan memampukan kami untuk kami bisa mengerjakan tugas-tugas akhir dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu semua yang ada di sini, kami selalu melakukan kesalahan dalam kehidupan kami setiap hari. Tetapi kami percaya Tuhan mengampuni kami karena kami tidak tahu apa yang kami perbuat ya Tuhan. Doa dan harapan kami
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, sekali lagi kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kakak Abi. Oke, baik, Bapak yang dikasih oleh Tuhan kita, sebelum saya mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saudara kita mengucapkan Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepada Tuhan oleh karena penyertaan-Mu ya Bapa, ibadah yang kami laksanakan dari tadi ke tengah hingga telah berakhir yang baik dan selamat ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan dapat istirahat tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami hingga Engkau memelihara kami di dalam rumah tangga kami masing-masing dan kiranya baik dan selamat. Bapa, ini sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1, 2, 3. Shalom.